Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa wala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi nuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita selalu dan senantiasa bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berhadir ke masjid kita melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini semua menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kembali kajian kita dalam kajian hadis. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Hadis yang kita bahas pada malam hari ini disampaikan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Ibnu Majah dengan nomor hadis 2017. Hadis ini juga disampaikan oleh Imam Ar-Ruyani dengan nomor hadis 452. Secara kedudukan hadis ini bukan hadis yang sahih. Hadis ini bukan pula dengan hadis yang hasan. Hadis ini merupakan hadis yang dhaif. Tapi ada pesan penting yang mau disampaikan di hadis ini yang mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik, karena terkadang kala hadis itu menjadi dhaif bukan karena hadis ini, tapi karena siapa yang menyampaikannya, perawinya. Kadang berita itu benar, tapi kalau orang yang menyampaikan kadang bohong, kadang tidak. Yang salah itu beritanya atau yang bawa berita. Siapa yang salah? Bisa dipahami. Jadi kadang hadis itu menjadi dhaif, menjadi lemah itu karena faktor periwayatan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwam." Bagaimana, ada apa dengan keadaan kaum-kaum yal'abuna bi hududillah, mereka bermain-main dengan hukum Allah. Ini main-main sama hukum itu tidak gampang. Main-main sama hukum aja itu luar biasa. Tapi ketika kita bermain-main dengan hukum Allah, yang kita permainkan itu berarti dari Al-Quran. Siapa yang kita permainkan, apa yang kita permainkan, itu tidak gampang. Jadi ada hal-hal yang kita bisa bercandain, ada hal-hal yang tidak kita bisa bercandain. Ada hal-hal nanti para jemaah yang mau disampaikan di sini adalah ada terkadang kala orang itu ingin mendapatkan, melakukan apa yang dia mau, yang sebenarnya dalilnya sudah jelas, hadisnya sudah ada, tapi karena keinginan yang dia mau itu belum dapat, dia coba cari jalan, cari dengan semau dan pendapat dia sendiri, hingga kemudian mendapatkan apa yang dia mau. Contoh,
Ini ulun dapatkan dari skripsi Muhammad Taufik. Sampling penelitiannya di suatu tempat, ada beberapa orang yang diwawancara, 3 orang yang diwawancara, tapi ulun ceritakan ke dia. Ini kira-kira yang ulun ceritakan ke dia ini, apakah masuk dalam hadis ini? Main-main dengan hukum Allah. Gimana tuh? Jadi yang laki-laki umur 37 tahun, pekerjaan pengusaha, nama titik-titik, dirahasiakan kayak gitu. Yang perempuan umur 32 tahun, nama titik-titik. 2 orang ini kumpul. Apa yang dilakukan? Melakukan akad nikah. Melakukan akad nikah. Boleh aja kan? Boleh. Satu umur 37, satu umur 32. Datanglah yang laki-laki ini ke tempat calon mertua, bukan mertua lah, tapi calon mertua. Begitu datang, ngomong itu segala macam, alhamdulillah. Hingga yang paling ribet ketika urusan lamaran ini, urusan apa biasa? Nah, itu ibu tahu. Urusan apa? Urusan tadi yang disebutin, urusan apa? Uang pakai, jujuran, mahal. Ternyata tidak menemui kesepakatan. Yang laki-laki memang diwawancara itu tulisannya pengusaha, tapi tidak mampu memenuhi uang pakai itu. Tapi kedua orang ini sudah kadung saling mencintai. Maka karena uang panen tidak cukup dan tidak direstui oleh calon mertua, kedua ini melakukan akad nikah menurut cara mereka sendiri. Dalam akad nikah itu walinya nggak ada, karena walinya nggak setuju. Walinya nggak ada, saksinya ada juga. Kalau ketahuan bahaya gitu. Jadi kedua orang ini melakukan pernikahan tanpa ada saksi, tanpa ada wali, tanpa ada saksi, tanpa ada wali. Apa akad yang dilakukan? Nanti silahkan baca deskripsinya itu. Akad yang dilakukan kata-katanya, kata si laki-laki, aku nikahi engkau dengan membaca sholawat 10 kali. Luar biasa. Si perempuan mengatakan, aku terima nikahnya atas nama Allah. Dan mama habis itu melakukan hubungan suami istri. Pertanyaan dulu kepada jemaah, ini nikahnya sah? Kenapa tidak sah? Tidak ada saksi, tidak ada wali. Walinya nggak ada, saksinya nggak ada. Akadnya ini semau dia. Akadnya semau dia. Maka pernikahannya ini menjadi tidak sah. Dan itu terjadi pada jemaah. Dan itu terjadi. Yang syukurnya tidak terjadi di Samarinda, tapi terjadi di tempat lain. Yang mau yang lebih parah lagi, itu banyak itu baca sendiri. Yang lebih parah lagi itu yang nomor 2 itu. Kayak gitu juga sama, akadnya sama, walinya ada, saksinya ada. Terus ditanya kepada laki-laki, kenapa tidak nikah resmi? Kata si laki-laki, kayaknya tidak bakal direstui. Nah kita ini kan mikirnya itu sebelum baca tulisannya secara semua, kayaknya tidak direstui oleh orang tuanya. Ternyata takut tidak direstui oleh istri pertama. Rupanya anak poligami mereka. Caranya itu begitu. Nah, lalu ditanya lebih lanjut, ini nurutin siapa? Nikah seperti ini nurutin siapa? Oh ada dulu rujukannya katanya. Siapa rujukannya? Dulu Nabi Adam kan yang menikah, walinya Allah Ta'ala dan saksinya para malaikat.
Jadi nuruti itu juga para jamaah. Masalahnya di waktu itu manusianya belum ada. Sekarang ini manusianya sudah ada belum? Lepas daripada itu para jamaah, itu syariat Nabi Adam yang dilaksanakan di waktu itu. Kita umat Nabi Muhammad SAW sudah ada syariat sendiri. Masih bisa dipakai nggak para jamaah? Tidak bisa lagi Pak. Ini ketidakmampuan dalam apa? Menjaga dengan hawa nafsunya. Begitu ditanya nikah apa gerak biar ini seperti ini nikah apa namanya? Lalu dijawab oleh dia, namanya nikah batin. Hari ini fatwanya sudah keluar, nanti silakan dibaca fatwanya dengan lebih baik. Nikah tanpa ada saksi, nikah tanpa ada wali itu tidak sah. Kalau biar pendek mungkin karena jadi masalah, tapi anak-anak dia, keponakan dia, kalau nanti tiba-tiba dia yang datang ini sehebat apa, terus kemudian mengajak menikah tanpa ada wali, tanpa ada saksi, jangan mau. Mau ikut pendapat dengan pendapat siapa yang mau diikuti? Nikah tanpa ada wali, tanpa ada saksi. Mau ikut pendapatnya Thahiriyah? Ya baca dalam kitab Thahiriyahnya. Dalam kitab Al-Muhalla, kita rujukan madhab Thahiriyah. Al-Imam Ibnu Hazm menyebutkan, la yahillu limra'atin, tidak dihalalkan bagi seorang, la yahillu, tidak dihalalkan. Lupa banget redaksinya tuh. Nikah sayyiban kana, janda ataupun perawan tanpa ada wali itu tidak boleh. La yahillu bil mar'ati nikahun sayyiban kana atau bikra. Sekarang gitu redaksinya. Tidak boleh kecuali ada saksinya, harus ada walinya. Baik, sampai di sini paham para jamaah. Kesimpulannya adalah nikah tanpa ada wali, tanpa ada saksi itu nikahnya tidak sah. Tapi uang maharnya mobil destinator, biar mobil destinator. Kalau nggak ada walinya, nggak ada saksinya, bisa nggak? Ya bisa. Bisa dipahami. Oke, selesai di sini. Tapi pada ini sekarang beda lagi cerita. Biar perhatikan baik-baik ini. Nanti biar jawab kalau begini boleh atau tidak. Di jurnal Turas April 2019, nanti silahkan baca dalam jurnalnya. Ada satu tempat di Padang Pariaman, dan ini juga ada, tapi tentu tidak semua orang ya, tidak semua, tapi ada di Kolaka, Sulawesi apa? Sulawesi Tenggara. Kalau yang di Padang Pariaman itu tarikat, namanya tarikat Sattari. Mereka juga mengenal dengan yang namanya istilah nikah batin, tapi dengan proses dan cara yang berbeda. Jadi kalau bercerita jangan-jangan biar ada juga pelakunya nih berarti. Ya berarti. Jadi bagi mereka yang ikut dengan tarikat ini, biasanya mereka akan melaksanakan dengan nikah batin ini. Bedanya dengan yang tadi adalah yang ini bagi mereka yang siapnya misal ke KUA, ada calon mempelai laki-lakinya, ada mempelai perempuan, saksinya ada, walinya ada, dinikahkan oleh pemulung. Dan kemudian ada legalitas formalnya itu ada, buku nikah itu ada. Nah artinya nikahnya mereka yang berada, nikah artinya ini. Cuma malamnya sebelum melakukan hubungan suami istri, dua mempelai ini akan kembali saling berjabat tangan. Assalamualaikum ya babal adam, assalamualaikum ya babal awal.
Kata si laki-laki, aku nikahi engkau dengan asyhadu an la ilaha illallah. Perempuan mengatakan, aku terima nikahnya dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kan ditanya, ngapain sih begini lagi nih, ngapain? Oh, yang pagi tadi itu dohirnya, yang ini batinnya. Makanya mereka menyebutnya nikah apa? Yang pagi tadi itu syariatnya, yang malam ini hakikatnya. Wah, mantap, bukan marifat nikahnya kan? Pertanyaan dulu, biar coba dianalisis. Ini kira-kira salah atau benar ini kira-kira? Beda nggak dengan yang tadi Pak? Beda. Cuma ini salah nggak begini kira-kira? Menurut dia coba biar pikir dulu lah, kira-kira 10 detik lah kira-kira. Benar kata Pak? Jangan-jangan ada yang begitu dulu. Ada kan Pak? Benar. Tapi ngerjakan itu juga dulu, begitu juga. Ada kan begitu? Ada rujukannya Pak. Ya, oke. Kita belum ada bicara rujukannya ya Pak. Tapi ulun bukan membenarkan, bukan menyalahkan, tapi ulun mau menceritakan. Habis ini baru kita bahas. Jadi rujukan kenapa mereka melakukan itu dan siapa melakukan itu tadi di jurnal yang disebutkan tadi. Nah kemudian ditanya, jawabannya ternyata sama Pak. Dulu makanya assalamualaikum itu tadi Pak. Assalamualaikum ya Bapak Adam. Assalamualaikum ya Hawa. Nah pertanyaannya sekarang, ini kira-kira menurut Bian setuju atau tidak ini Pak? Setuju Pak. Kenapa Pak? Double, double. kuat itu dari KUA sudah, secara batin sudah. Masya Allah. Kira-kira kenapa Pak? Ya oke ya berarti itu betul. Ada lagi? Kenapa tidak setuju Pak Cik? Karena dari dalil dalam agama ya. Kalau nikah jelas ada hukumnya, syariat itu ada hukumnya. Kalau ini tidak ada ya Pak? Kalau 60-an itu kan ada bukunya Pak. Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi mereka itu ada niatnya yaitu apa namanya nikah batin itulah kayak nikah batin. Makanya ya, ada buku tidak ada Pak? Ya bukunya tidak ada. Ya. Lain ada buku ya sekarang kan ada buku. Ada bukunya sih. Ya. Jadi tidak bisa ngelak lagi kan istilahnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Makanya sekarang itu ada namanya isbat nikah Kita namanya. lihat dengan tahun 60-an itu. Nah, kenapa? Bukunya belum ada Ya, kan? belum ada. Oke. Mereka lanjut tindakannya. Jadi ditanyalah kepada pelaku-pelakunya ini, kenapa ini dilakukan? Jawabannya satu, supaya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pertanyaannya, yang tidak melakukan itu sakinah mawaddah warahmah gitu kan? Sakinah juga. Ada yang lebih dari itu Pak. Kenapa dilakukan itu? Ada yang menjawab begini Pak, supaya jangan selingkuh aja. Ada aja yang melakukan itu selingkuh kayaknya kalau terjebak. Ini tidak tahu kita. Tapi menurut begini, apa yang sudah dilakukan di pagi hari sebagai syariat yang sah, zahir dan batin itu sudah cukup. Malam itu konteksnya sekarang ya Pak, bukan yang zaman dulu ya. Yang sekarang malam mungkin yang begitu-begitu itu bukan nikah batin, tapi sekadar akad penguatan. Bukan akad yang diulang, salahnya lo cabutan, bukan akad penguatan. Ikrar janji setia antara suami dengan istri, mungkin itu aja. Mungkin itu aja. Jadi jangan dipahami bahwa apa yang dilakukan itu merupakan sesuatu yang harus. Karena adakah nih coba, adakah di antara pihak yang tidak melakukan itu? Adakah? Ada. Yang tidak melakukan, yang tidak melakukan malam. Pertanyaan dulu, adakah yang tidak melakukan? Ada. Ada. Yang melakukan adalah. Ini takutan disurvei ini kayaknya ada yang katakan. Baik, maka jawabannya yang seperti itu para jamaah jangan memberat-beratkan.
Jangan memberat-beratkan. Yang pagi itu sudah Pak, itu ikrar, itu sudah zahir batin, sudah disaksikan oleh para malaikat. Nah, adapun yang di zaman dulu mungkin karena tidak ada catatan dari belakang, maka kemudian diikrarkan dan yang lain-lain. Makanya semakin kesini kan mereka yang umur 70, 80 yang belum punya buku nikah kan ada ke pengadilan kan minta isbat nikah. Bukan minta nikah lagi kan, itu kan minta isbat nikah sebenarnya maksudnya. Dan penetapan nikah. Ini yang hati-hati pada jamaah yang dirahmati. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Oke. Sebelum ulun lanjut ke materi selanjutnya, supaya jangan ada yang menjanggal, kalau ada yang mau ditanya, silakan. Nikah batin itu kan nikah bawah tangan itu gimana Ustaz? Apa hukumnya nikah di bawah tangan? Apa Pak nikah di bawah tangan itu? Nikah siri. Nikah siri ini adalah nikah yang ada suaminya, ada istrinya, ada saksinya, ya ada walinya, ada maharnya. Selama rukun-rukun itu terpenuhi, itu pernikahan. Tapi kenapa sir itu artinya rahasia, diam-diam. Diam-diam apa? Saking diam-diamnya tidak dicatatlah ke dalam berbagai negara. Nikah sir ini kan nikah yang tidak tercatat dalam lembaga. Teknologinya banyak, tapi mungkin itu salah satu. Maka nikah seperti ini para jamaah, lihatlah pada mudarat dan mafsadah yang terjadi di belakang. Kalau bapak, ibu jamaah yang dirahmati Allah punya anak dinikahi oleh orang lain, walinya bapak, saksinya ada, maharnya ada, tapi tidak dicatat oleh lembaga negara. Yang pertama satu, ketika dia mau melahirkan, akte lahirnya itu lahir mana? Hari ke ibu. Penetapan siapa anak dari bapak ini terkait tentang formalitas dokumentasi hukum itu bagaimana? Yang ketiga, kalau nanti kemudian terjadi apa-apa di belakang, si laki-laki bilang bukan anak saya, mana buktinya? Siapa yang mau bertanggung jawab? Maka mungkin dalam pandangan agama itu dianggap sah, sembari melihat nanti di belakang itu kira-kira mudaratnya bagaimana. Makanya kalau nanti bapak lihat dan temukan ada yang kemudian mengatakan kalau nikah sir itu jangan. Kenapa? Kasihan anaknya. Bisa dimaklumi Pak, karena melihat daripada mudarat yang ada di belakang. Ya kalau tanggung jawab, kalau tidak tanggung jawab, oh saya tanggung jawab. Kalau memang tanggung jawab, catat aja dari awal, apa susah? Nah, jadi kesimpulannya dalam hukum agamanya seperti itu, tapi sembari lihat mudarat dan mafsadah yang ada di belakangnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kemafsadatan, kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Tapi kalau jadi anak saya dapat destinator, biar dapat destinator, biar dapat maslahat, tapi mudarat dan mafsadahnya itu jauh lebih besar. Jadi sebaiknya tinggalkan. Coba lihat tiba-tiba, konek sepeda motor berdua. Kapan nikahnya? Nikah siri kan? Setiap kali ketemu orang, itu biniku, itu di mana bininya? Karena dilakukan secara dia. Oh, ada lagi? Dalam segi pernikahannya secara sah. Menurut pemerintah negara belum sah itu kan? Belum sah. Bagaimana Pak? Seperti dahulu, saya lahir tahun 50. Oh, oke. Itu artinya saya nggak tahu apakah karena zaman dulu ada seperti kalau sekarang ada nikah, ada pun nggak ada. Saya nggak tahu berapa misalnya dari kita lahir desa, nah dari itu punya juga. Tapi saya sekarang artinya diakui saja ada perintah. Walaupun saya tidak punya apa-apa. Bagaimana? Apakah itu masih siri? Oke. Jadi bagi yang kelahiran bubuhan setelah perang dunia pertama, perang dunia kedua,
generasi apa namanya, baby boomers yang 70-an yang kelahiran begitu banyak, yang saat itu pencatatan belum sebaik sekarang ya Pak. Maka dalam kacamata hukum sekarang, pernikahan yang di zaman dulu kan diakui Pak. Dan walaupun tanpa adat dan segala macam, ya tetap diakui sekarang. Tentu dengan penetapan-penetapan yang tadi disebutkan dengan ikhwan. Ya. Tapi yang saya jawab tadi Pak, dalam konteks sekarang itu nggak bisa. Nah kalau yang zaman dulu, tidak semuanya tercatat di pernikahan, tapi sadar. Cuma nanti ketika Bapak mau naik haji, diminta diminta. Maka ada namanya penetapan nikah, isbat nikah itu sendiri. Saya mau karena Bapak tadi tanya begitu ya Pak, saya mau langkahkan lebih jauh. Ini masih kait dua pertanyaan Bapak tadi. Isbat nikah apa tadi Pak? Nikah siri yang tidak tercatat oleh negara. Itu mafsadah di belakangnya itu luas sekali pada zaman. Dalam hukum keperdataan itu bermasalah. Kalau ada orang mau tarik sampai dalam hukum pidana, itu bisa kena. Itu bisa. Apa contohnya? Kalau ada yang melaporkan terkait tentang perzinahan. Perzinahan itu kan deliknya kan delik aduan, artinya baru bisa diangkat kalau ada yang mengadukan, kan gitu. Nah sekarang, apakah itu bisa dianggap sebagai perzinahan Pak? Padahal dia sudah nikah siri. Bisa nggak? Dalam kacamata hukum bisa nggak? Bisa. Lo kok bisa? Lo kok iso? Jadi gini, ini zina ini, ditangkaplah berdua. Saya sudah nikah, mana buktinya? Mana? Saya sudah kasih ini, mana buktinya? Karena negara hanya melihat bahwa orang itu dianggap menikah kalau ada buku nikahnya. Ini berzina ini. Siapa yang melaporkan Pak? Istri pertamanya yang melaporkan. Wah ini kasih tahu caranya ya Pak. Itu ya pertanyaan. Jadi hati-hati Pak. Nikah siri itu terlalu banyak anunya di belakang. Dan tentang permasalahannya ya. Jadi baik. Ada lagi pertanyaan? Yang tidak disetujui oleh orang tuanya tadi Pak Ustadz, kalau dinikahkan oleh KUA. Nah ini sah atau tidak? Baik. Buat bapak-bapak mertua sekalian yang dirahmati Allah beserta ibu. Habis, oke. Sekarang soal. Ini cerita nyata Pak. Ini terus story baru. Iya. Nah, Saya iya. murid saya yang satu kelas 2, yang satunya masih SMP. Iya. Nah, karena terlalu akrabnya mereka ini, akhirnya si nenek mengambil keputusan menikahkan Pak. Sementara yang keduanya masih Bawah umur. pelajar di bawah umur juga. Alasannya si nenek takut mereka berbuat zina. Nah, terus yang menjadi saksi wali bukan dari keluarga yang perempuan, bukan dari keluarga yang laki juga. Semuanya dibalikan sama orang lain. Nah, itu bagaimana pernikahannya? Dan mereka sudah jadi suami istri karena neneknya sudah diperbolehkan. Dan sampai sekarang mereka masih sekolah Pak. Karena si perempuan diwanti-wanti oleh neneknya harus pakai ikhram. Itu bagaimana? Pertanyaannya itu bagaimana ya Bu? Iya itu Pak, sah karena itu kan di. Oh, sahnya mana ya? Kalau ibu tanya, begini, yang jawabannya tapi kalau pertanyaannya sah atau tidak, nah saya bisa coba. Oke, saya jawab pertanyaan Bapak dulu ya. Terkait tentang bagaimana dengan mertua yang kalau tadi kan neneknya mau, kalau ini bapak sama ibunya yang nggak mau. Bapak Ibu, saya boleh tanya ke Bapak Ibu semua. Kalau ada seorang anak muda yang datang melamar anak Bapak Ibu yang perempuan, orangnya secara wajah biasa aja, tapi akhlaknya bagus, agamanya bagus, pekerjaannya biasa aja, gajinya 3-4 juta per bulan. Pertanyaan saya, diterima apa Bapak Ibu? Terima. Berdua aja yang menerima nih, dari sekian banyak yang dari masing ini, sisanya ini bagaimana Pak?
Kalau ada yang datang nih ke rumah dia bawa mobil Destinator Pajero Fortuna, orangnya ganteng, duitnya banyak, ada sembahyang, agamanya kan bagus, ada yang sembahyang ada, puasa ada, tapi sopan aja. Kira-kira mana dari dua tadi yang pilih? Pertama malah alhamdulillah. Bapak sudah nih, sisanya nih kayak apa nih? Yang kedua diterima juga Pak Ustaz. Yang kedua diterima juga. Alasannya nanti dilajari, dilatih. Dipanggilkan guru Ustaz. Oke, tapi barang siapa yang menikahkan karena agamanya, fakhr bidatin, maka beruntunglah dia. Jadi kalau sudah ada yang datang, orangnya ganteng, agamanya bagus, dari keturunan yang baik, cuma pekerjaannya biasa aja, ditolak oleh orang tuanya. Ada yang lain yang datang dengan spesifikasi yang kayak tadi, tapi agamanya yang bagus, itu yang dia terima. Terus anak dengan kesadaran hatinya, ya hadis Nabi mengatakan fakhr bidatin, pilih karena faktor agama. Ini yang perlu pilihnya, bukan gantengnya, bukan duitnya, agamanya ya. Anaknya yang sadar, bapaknya yang kada sadar. Kata ini nah yang harus saya pilih, agamanya ya. Kada mau kata banyak, harus sama yang itu. Si anak berhak untuk mengajukan kepada wali hakim dinikahkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi Pak, memang kalau anak itu perawat, posisi bapak wali sebagai wali mujbir, wali yang boleh memaksa anak untuk menikah dengan siapa. Tapi si anak berhak melakukan pengajuan. Kalau ternyata orang yang dia kehendaki yang sudah datang dan orang tuanya enggak menikahkan, dia berhak minta walinya, masa orang tua saya, orang wali hakim aja, dengan syarat satu, apa yang disebutkan dan kriteria yang diinginkan itu sudah jauh lebih baik. Ini anaknya yang sadar, kenapa malah orang tuanya nggak sadar? Berhak. Kalau pengadilan mengatakan benar anaknya, maka pindah pada wali hakim. Bisa. Tapi kalau yang datang ini selengekan, tidak tahu apa-apa, tiba-tiba yang disediakan oleh orang tuanya baik agamanya, maka orang tuanya berhak untuk memaksa. Ajukan ya oleh anaknya pengadilan, tidak bakal bisa dijawab. Jadi kesimpulannya, kalau si anak ini yang datang, orang tuanya dan mau menikahkan, tergantung daripada calon mantu. Kalau calon mantunya itu baik dan segala macam, si anak berhak mengajukan pengadilan. Mengajukan. Nanti kalau diputuskan bisa, maka dia bisa berpindah kepada wali. Bisa dibantu. Apa hukumnya anak di bawah umur menikah? Tadi Bu ya, dengan alasan tidak terjatuh dalam perbuatan zina. Ini menikah itu syaratnya adalah sudah balik ini. Jadi maksudnya kalau di undang-undang kita laki-lakinya umurnya berapa tahun? 19. Dan di undang-undang syaratnya 19 Pak. Di undang-undang syaratnya 19 tahun. Anak ibu belum 19 tahun kan? Makanya secara undang-undang dia belum dianggap layak untuk menikah. Untuk yang laki-laki kan 19 ya Mas, yang perempuan Sama-sama 19. sama-sama 19. Nah, itu di undang-undang Bu, sama-sama tidak masuk. Sama-sama belum masuk. Jadi jawabannya kalau di undang-undang dia belum sah untuk menikah. Oke. Bagaimana dengan hukum Islam? Ada baiknya calon mempelai laki-laki dan perempuan ini sama-sama sudah balik dan berakal, sudah dewasa. Kalau SMP itu kira-kira sudah haid lah, sudah kan? Dan kemudian sudah si yang laki-laki sudah umur 15 tahun ya? 16 yang laki-laki yang umur. Oke. Dalam pandangan agama mungkin sudah sah ya Bu. Tapi sekali lagi saya sampaikan, cara mengukurnya kan bukan cuma itu. Karena menikah bicara tentang tanggung jawab, bicara tentang nafkah, bicara tentang yang lain-lain. Keluarga yang lakukan tidak tahu kan? Apa? Keluarga yang
Mau apalagi kemudian kalau sampai ada keluarga yang nggak tahu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, dalam beberapa madhab tertentu ada yang mewajibkan nikah itu diumumkan. Maka nanti saran saya yang seperti ini kan sudah kejadian. Yang harus dilakukan adalah memberitahukan kepada keluarga kedua belah pihak. Ini harus tahu, nggak boleh ada yang tahu. Justru yang nggak tahu yang laki-laki yang kemudian nggak tahu. Kalau perempuan yang nggak tahu, wah itu tambah berat itu cerita. Ini begini ya pada zaman. Jadi kesimpulannya, terlepas bicara tentang sah atau tidak, di belakang daripada itu coba sebelum bicara sah atau tidak, lihat mafsadah yang maslahah yang ada di belakang. Ini kira-kira nafkahnya terlaksana, oke batinnya, tapi dohirnya itu bagaimana? Kemudian tanggung jawab dalam keluarga bisa terlaksana nggak? Nggak bisa. Makanya sebaiknya dihindari. Apa yang harus dilakukan sekarang sudah kejadian kan? Maka yang sedang sekarang sampaikan kepada keluarganya dan kemudian dirembukan. Ini mau dibawa kemana seperti ini? Mau dibawa kemana? Nggak bisa keputusan seperti itu diambil secara sepihak. Apa diputuskan seperti itu? Ya Bu ya. Nanti setelah ini dimusyawarahkan. Jangan sampai orang datang. Nanti tiba-tiba jalan nih. Allah. Ya, Mas. Ketika kedua belah pihak itu sudah cinta, cinta sekali lah gitu. Oh, okay. Sudah melamar, sudah akan dinikahkan, tetapi satunya atau perempuan atau laki kerja jauh itulah di luar negeri. Nikahnya hari ini, tapi yang mau jadi mantan itu masih di luar negeri ceritanya gitu. Belum, tidak boleh cuti. Tiba saatnya mau nikah, tidak boleh pulang. Apakah boleh pakai HP gitu? Wow. Jarak jauh lah itu. Oke. Sudah setuju semua, sudah ada wali ada, tapi tidak boleh pulang. Bisa, enggak lewat HP aja. Ini yang anu nih Pak, yang online ini Ya. bukan wali, bukan saksi, tapi yang online ini calon mempelai laki-lakinya. Ya. Ya. Baik. Jadi gini, syarat daripada akad nikah itu adalah satu ittihadul majlis, berada dalam satu majlis, baik saksi, baik wali yang menikahkan, apalagi mempelai. Ini sungguh sangat membagongkan ini pada zaman. Mempelai yang berada di luar dari jawabannya tidak sama. Dia harus datang. Kalau tidak bisa, suruh yang lain mewakilkan. Kalau yang lain mewakilkan, Pak, yang itu yang nikah pada zaman. Kata anunya, saya aja yang mewakilnya gitu kan. Padahal dia yang nikah itu tidak bisa. Ini penting ya, menurut saya dipahami bahwa dalam akad-akad itu juga ada yang jangan diakad main-main. Kalau kayak tadi ya, wali itu harus di tempat. Kalau nggak di tempat online itu nggak bisa. Saksi sama. Apalagi mempelai itu harus berada dalam satu. Pertanyaan saya adalah, saya balik ke Pak. Tadi kan mempelai laki-lakinya kan. Bagaimana jika ternyata dalam akad nikah itu mempelai perempuan tidak berada di tempat? Saya pernah. Walinya. Nah, saya pernah. Bapak-bapak paham pertanyaan saya? Kalau tadi kan pertanyaan Bapak, mempelai laki-laki nggak ada di tempat, itu dasar. Sekarang kalau saya tanya balik, mempelai perempuan tidak ada di tempat, sah apa? Tidak sah. Apa sah? Tidak sah. Kan Sah. sama di tempat. Iya. Di Balikpapan, misalnya atau di mana misalnya, atau di sebelah situ kan, ya kejauhan dari Balikpapan. Biar aja di balik sini. Pertanyaan saya adalah, para pihak dalam akad nikah itu siapa? Saksi, wali, mempelai laki-laki, dan yang wali ya, wali nikah. Harus kan perempuan ada di situ baru jamaah? Nah, kalau nggak ada kan sana baru jamaah. Sah menikah. Kalau yang perempuan yang ada, tapi kalau yang laki-laki terus ada.
Bisa dipahami? Ada lagi? Oh, Seandainya ini nikah 2 kali itu Ustaz, dia nikah pertama sudah punya anak keturunan, ternyata nikah lagi ya sama orang yang sama. Nah, itu gimana Bos? Kenapa nikah lagi Pak? Mungkin dia akan mengucapkan Oh, bahasa apanya gitu loh. Anaknya kah sekali nikah lagi. Itu gimana? Apa sahaya gitu? jadi menikah, habis itu berkelahi. Dalam perkelahian itu kata yang diucapkan tuh apa dari menceraikan kamu. Itu cerai ya pada cerai. Kalau perempuan yang masih haid berapa kali ya Pak? Masa iddahnya berapa kali ya? 3 kali suci atau 3 kali haid? Apa Pak? Ini khilaf ya di antara Hanafiyah dan Syafi'i. Baik. Maka setelah melewati masa iddah ditunggu-tunggu tuh sama si perempuan. Kira-kira mau apa tadi? Mau rujuk apa enggak? Sampai ke ujung ditanya sama suaminya, gimana nih mau rujuk apa enggak? Nggak ada rujuk-rujukan tadi. Besok terakhir masa iddah dikasih tahu sama istrinya. Kalau enggak, ini nggak bisa balik lagi nih. Sampai besok ditunggu Pak, nggak ada rujuk-rujukan. 1 hari setelah masa iddah selesai, menyesal dalam hatinya. Aduh, zaman sekarang kalau mau nikah lagi jujuran mahal kan? Ya sudahlah, balik lagi kepada istri yang pertama tadi. Bagaimana caranya Pak? Karena masa iddahnya sudah selesai, maka harus dengan akad nikah yang baru. Itu ceritanya Pak. Itu ceritanya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tiba-tiba memperbaharui akad, nah ini masalahnya Pak. Ada apa-apa tiba-tiba langsung akad dari kenapa? Anniversary pernikahan. Ya nggak usah kata-kata lagi bisa. Maaf pangeran. Bisa dipahami Bang? Iya. Oh. Ada lagi? Saya tuh banyak banget pertanyaan yang mau saya ajukan ke bapak-bapak ini. Baik, kalau nggak ada Bang? Ada? Kalau ada saya mau tanya ke bapak ini. Ada kebiasaan kita ketika melaksanakan akad nikah itu 1 kali napas, ya kan? Padahal orang akad nikah itu gugup kan pada kata calon mertua, saya nikahkan kamu dengan anak saya Fulanah binti Fulan dengan mahar tanah ukuran sekian, lebar sekian, dengan harga per meter sekian. Yang di atasnya dibangun rumah sebanyak 4 lantai. Ini maharnya panjangan pada itu kira-kira yang panjang saja gugup lah dalam pengantin itu. Gugup apa yang panjang. Dan dengan emas 20 gram, mobil dengan spesifikasi terbaru, tunai kata mertuanya. Di saking gugupnya nih menantunya, saya terima nikah dan kawinnya anak bapak Fulanah binti Fulan. Dia ngapalin kan dengan tanah ukuran sekian, lebar sekian, harga per meter sekian, harganya disebutin dan dengan emas 2 kilo, padahal tadi masih berapa Pak? Masih berapa? 20 gram, disebutnya 20 kilo. Kaget semua langsung jamaah kan. Ini luar biasa ini 20 kilo. Pertanyaannya pada jamaah, salah pernikahan yang apa tadi? Yang mertua bilang 20 gram, yang menantu bilang 20 kilo, salah pernikahan. Tidak apa-apa. Jadi syarat ijab qabul itu ayat tawafaqa bainal ijab wal qabul. Harus terjadi kesamaan antara ijab dengan qabul. Harus sama Pak, ijab dengan qabul. Kasihan calon menantu ini habis ini apa yang mau dibesar? Kalau 20 kilo. Nah jadi itu diulang aja. Itu diulang. Walaupun pada dasarnya para jamaah ada terkadang kala orang nikah itu maharnya itu udah disebutin. Ada.
karenanya hilanglah berada tentang penyebutan mahar itu. Begini, apa yang membuat bapak ibu itu suka dan senang hadir di acara akad nikah? Apa Pak? Bapak kalau khutbah Jumat ngantuk kan? Nggak ngantuk kan? Nggak ya? Khutbah hari raya ngantuk lah berada. Khutbah pernikahan ngantuk lah berarti. Kalau masih ngantuk juga ini luar biasa ya berarti, ngantuk semua berarti. Dan di pernikahan itu khutbah ngantuk lah. Orang akad nikah itu ngantuk lah kita berarti. Dia malamnya nonton Spanyol dengan praktis Pak, tetap aja kita tuh sadar ada ngantuk gitu. Ya, oke. Apa sih yang membuat kita penasaran Pak di akad nikah itu salah satunya yang mau kita dengar? Apa Pak? Maharnya berapa? Saya terima nikah dan kawinnya kamu dengan mahar emas dan uang 2,5 miliar. Ya, itu kan? Oh, penasaran? Nah, ada satu kampung Pak, ini terkenal itu maharnya itu mahal. Yang hadir di situ Pak, Dr. Sobran Pak, tahu? Orang alim di mana hadir Pak di situ. Terus Sobran, habis itu siapa lagi? Ulama-ulama Pak di situ. Nah, di kampung yang tadi maharnya mahal itu Pak, orang pada penasaran dan nunggu juga nih, berapa maharnya. Ternyata begitu akad nikah, dengan tenang semuanya mendengarkan, mempelai laki-lakinya menjawab, "Qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, wa tazwijaha, dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mahar bimahrin mattafaqna dzalik, dengan mahar yang sudah kita sepakati." Yang tadi penasaran Pak, pada mau berapa miliar nih, berapa juta, tiba-tiba Pak dengan mahar yang sudah kita sepakati. Itu Dr. Sabran Pak senyum langsung beliau. Sama, susah. Kenapa Pak? Karena yang di sini paham maharnya berapa, yang di situ juga paham maharnya berapa. Tapi kalau setelah ini Pak, yang di situ bilang 2 kilo, di sini bilang 2 gram, nah itu tidak sepakat namanya Pak. Itu tidak sepakat. Baik, sebagai penutup para jemaah yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu sudah paham materi saya pada malam hari ini, coba jawabkan pertanyaannya dengan jawaban singkat, sah atau tidak. Yang pernah melihat video orang akad nikah bercanda banget. Aku nikahkan engkau dengan anakku fulan binti fulan dengan mahar kata-kata dibayar tunai. Anaknya jawab, "Oke." Oke. Saksinya jawab apa? Orang saksikan saatnya ada Pak, saya tapi orang lagi serius, harus itu bergetar. Ini akan gak main-main. Dibayar tunai kata mertua. Ini jawab apa? Oke. Sah itu malah. Tidak sah. Sah aja itu. Karena oke-nya itu. Tidak sah. Baik. Jawabannya para jemaah, dalam lafaz akad nikah itu ada kata-kata yang harus ada. Di antaranya nikah dan kawin. Nikah dan kawin. Kalau dia menjawab, "Oke," itu adalah nikah dan kawinnya. Apa yang ada di dalam ijab itulah yang coba dijawab di dalam qabul. Aku terima nikah dan kawinnya fulan bin fulan. Pasti susah nih Pak jawab itu. Masa akad nikah masih ada? Oke. Gara-gara korban laki-laki bilang oke, saksi bilang sip, kan kacau semua ini kan. Lebih. Kesimpulannya jamaah dalam Pertanyaan materi. Pak. Oh. Kalau membaca Pak Ustaz, karena itu terlalu panjang kan, kita persiapan sebelumnya supaya tidak karena gugup itu taruh aja di sini dibaca gitu pada Ustaz. Boleh, boleh, Oh. boleh. Yang penting apa yang ditulis cocok dengan yang diajarkan. Saya terima nikahnya kawinnya dan kawinnya fulanah binti fulan. Baca kan?
ternyata lupa tertulis Pak, tertulis nama orang. Nah ini kan bahaya kalau tertulis nama orang. Oke. Terakhir Ustaz. Tadi yang ini ucap ya nyebut ini sekarang kalau dinikahkan orang bisu kayak Oh berarti isyarat Pak. syarat kan sudah bisu sudah beri gimana Ustaz? Sah. Ini aja. Oh. Salah Pak Jamal. Ini sekaligus menjawab bagaimana kalau ternyata calon menantunya itu atau mertuanya orang luar negeri. Orang luar negeri. Jadi orang Eropa, orang Inggris, menantunya orang Samarinda. Atau mertuanya orang Arab atau menantunya orang Arab. Mertuanya orang Samarinda. Bahasa Banjar lah kemudian yang mertuanya ini kan. Aku ini hendak mengawinkan nikah nih. Apa jawaban si anak yang mertua Pak? Tidak paham dia. Kombil itu nikah atau saja. Jadi bapaknya nih Pak, bolehkah yang satu pakai bahasa Indonesia, yang satu pakai bahasa Arab, atau tadi pakai bahasa isyarat? Jawabannya adalah kalau semua para pihak paham dengan apa yang disampaikan sah. Kan isyarat dengan isyarat ya Pak. Yang tadi bahasa boleh. Tapi kalau setelah selesai ngomong ini itu tidak bisa. Harus baik selesai pada zaman Allah. Kesimpulannya nikah itu menghalalkan sesuatu yang berat. Maka jangan main-main di sana. Jangan mengambil pendapat ini, pendapat itu yang tidak ada. Apalagi sampai nikah tidak ada wali, tidak ada saksi. Itu tidak sah. Apapun itu namanya. Allah. Satu lagi Pak. Kalau mahnya utang gimana Pak? Apa? Utang. Nah, ini penting. Bagaimana jika bahannya hutang? Ini saking pentingnya ini, soal kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Ya, ini penting. Bahan hutang kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Mahar terlalu mahal, mahar yang hutang, mahar dengan barang yang tidak terlihat. Ada itu, gimana itu? Sudah diperlukan. Makasih ya Pak buat materi yang akan datang. Terima kasih. Kalau ada pendapat yang disampaikan, salam rahmatullah tinggalkan begitu pada Al-Fatihah. Manarahim ini seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa taqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu